kan selama ini sudah menjaga sekolah, sudah cukup lama berpengalaman dalam identifikasi kasus-kasus yang mungkin terjadi, yang pernah Ibu alami, yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan besar. Boleh disebutkan Ibu mungkin seperti apa Ibu dalam identifikasi kasus-kasus tersebut? Jadi pasti saya akan mencoba menjawab. Memang dari pengalaman kita, terutama dari seorang ibu selaku kepala sekolah, membimbing kepala sekolah khususnya di SD Cibungar, memang banyak tantangan, ya. Tapi itu semua tidak menjadikan satu beban buat ibu. Tapi ibu berusaha mencari solusi, jalan keluar bagaimana memecahkan masalah tersebut. Memanglah kalau kita misalnya ada masalah, ibu tidak memutuskan satu pihak, tidak memutuskan itu sendiri, tapi ibu mengajak rekan-rekan mitra kerja ibu, guru adalah mitra kerja ibu di sekolah. Kita musyawarahkan, karena kita mungkin untuk mencari solusi itu bagaimana kita ingin bahwa di sekolah itu keadaannya kondusif, tidak berpihak satu. Sini misalnya ada yang salah itu disalahkan, tapi kita cari solusinya, jalan keluar. Di mana letak kesalahannya, kita perbaiki, bukan kita saling menyalahkan. Kemudian misalnya kita ada dilema etika. Kita sekarang bertolak belakang antara aturan dengan kebijakan. Di sini kita harus pandai-pandai, harus bisa memilah dan memilih mana ini aturan, sebab aturan itu harus dilaksanakan, harus ditegakkan, tidak boleh dilanggar. Kita berpatok kepada aturan atau regulasi. Sementara di satu sisi kita melihat ada kebijakan lain, meskipun ada aturan tapi ada kebijakan, tapi aturan itu jangan terkalahkan dengan kebijakan. Jadi bagaimana caranya kita memadukan? Selama aturan itu tetap aturan harus ditegakkan, tapi ada kebijakan apakah ini melanggar atau tidak, kita harus tetap menjalankan, tapi seminimal mungkin kita meminimalisir kesalahan dan jangan sampai keluar dari aturan. Jadi balance seimbang. Tapi tetap aturan kita laksanakan sebagaimana sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Misalnya dalam kita melaksanakan pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan pasti kita kan dituntut untuk sesuai aturan. Tapi di satu sisi ada kebijakan ini mana kita menghadapi masalah misalnya masalah yang ada di sekolah. Kalau di aturan mungkin kita harus melaksanakan seperti ini, keluar masalah apa saja itu harus sesuai dengan aturan. Tapi di satu ada kebijakan. Nah kita harus pandai-pandai dalam melaksanakan kebijakan ini. Boleh dilaksanakan tapi jangan sampai melanggar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu khususnya di SD 91 untuk kasus-kasus yang dua kepentingannya ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan seperti yang tadi telah disampaikan bahwa ibu tidak menentukan segala sesuatunya sendiri, tapi bertanya dulu. Ibu memberdayakan, menghargai mitra atau rekan kerja ini, dan bagi ibu istilahnya mengadakan wawancara atau observasi di mana letak kesalahan. Kalau kita sudah mengetahui letak permasalahannya, kita cari solusi bersama-sama. Kalau sudah cari solusi, insya Allah apapun masalah yang kita hadapi maka kita bisa selesaikan. Jadi kita harus saling berkolaborasi, bersinergi dengan rekan kerja kita. Jadi ibu tidak menganggap dia bawahan, tapi mitra kerja. Sehingga dengan adanya mitra kerja kita bisa sharing, berdiskusi. Jadi tidak istilahnya kita merasa usaha. Kayaknya bapak kita sama karena sehingga misalnya guru yang punya masalah, mereka itu curhat lah kepada
kepala sekolah itu mungkin harus menjadi tempat curhat, tempat yang bisa memberikan solusi buat mereka. Luar biasa sekali ya, sebagai kepala sekolah sekali kepada anak buah itu, kepada guru itu dianggap keluarga mungkin ya. Dan alhamdulillah kami di Cina satu itu memang istilahnya tidak membeda-bedakan, semua sama, baik itu baik PNS maupun non PNS sama, mereka itu sebagai guru. Kami anggap mereka semua sama, mereka itu adalah mitra kerja kami di dalam melaksanakan tugas, sehingga kami tidak ada diap-diapan. Kita kekeluargaan alhamdulillah lah sudah baik. Misalnya kepala sekolah makan, guru pun harus makan. Kepala sekolah harus apa istilahnya piknik misalnya, guru pun harus Sering piknik ya. alhamdulillah. Kami memang ada satu kebersamaan, baik itu sekolah maupun di luar sekolah. Di dalam sekolah kami adalah mitra kerja, di luar sekolah kami adalah saudara. Mau pergi kemana, yang penting tidak melanggar aturan, it's okay. Kita sama-sama. Terlihat sekali kekompakannya. Alhamdulillah. Kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah apa atau prosedur yang ibu biasanya lakukan ketika menentukan masalah seperti ada yang tidak benar kita atau bukan? Nah, seperti tadi ibu analisis dulu masalah apa yang ditemui atau mereka miliki. Kita analisa. Jadi kita jangan terburu-buru memutuskan atau menyimpulkan, tapi kita harus mencari titik permasalahannya itu apa, sehingga kita akan mudah mencari solusi. Nah setelah itu kemudian kita akan membaca pendekatan apa yang guru hadapi. Nah setelah itu yuk kita sama-sama selesaikan, sehingga akhirnya guru merasa terbantu, kita merasa ada pengakuan dari kepala sekolah. Jadi mereka tidak merasa dibiarkan lah, merasa mereka itu diakui, merasa dihargai. Nah itu yang kami terangkan. Mungkin ketika ibu menghadapi masalah kasus-kasus seperti itu, apakah ada yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang ibu ambil? Kalau selama ini tentunya kalau ada masalah dalam di sekolah terutama menghadapi guru, baik itu guru menghadapi murid, guru menghadapi rekan sejawat, ataupun mungkin guru menghadapi kepala sekolah, alhamdulillah selama ini masih bisa ditangani atau ditanggulangi lah. Kami selalu mencari yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Mungkin selama ini kan selalu ada yang kalau ibu mengambil keputusan ada pokoknya sehingga pasti ya dalam setiap keputusan itu. Apakah ada tantangan ibu dalam pengambilan keputusan itu sendiri? Tantangan pasti ada. Nah, di setiap masalah tantangan itu masalah juga tantangan buat kita. Kita harus pandai-pandai mengantisipasinya, menghadapinya, jangan sampai merugikan satu pihak. Karena mungkin pastilah kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak memungkiri bahwa setiap ada masalah pasti ada yang pro dan kontra dalam menentukan keputusan. Tapi kita sebagai pengambil keputusan yang utama, kita jangan merasa ini gimana. Kita tetap melaksanakan aturan, tapi kita melihat juga konsekuensinya atau efeknya. Apakah ini banyak manfaatnya atau mungkin sebaliknya. Nah, yang diutamakan kita kan mengambil keputusan itu harus yang banyak manfaat, tidak merugikan salah satu. Jadi yang ibu ambil nantinya yang maslahat yang untuk semua pihak gitu ya. Sehingga salah satu orang itu tidak dirugikan, semuanya akan merasakan bahwasannya kalau ada masalah bisa istilahnya menyampaikan kepada, kalau mereka menganggap atasannya ya, bisa menyampaikan dulu kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah harus sebisa mungkin memberikan pelayanan kepada guru-guru, istilah terutama dalam hal ada masalah
baik itu di pembelajaran maupun di luar. Jadi tidak ada rasa kapoknya apa ya Bu ya? Kaku gitu ya, luas gitu ya. Dari bawahan ke atasan dia sebaliknya mungkin ya. Tidak canggung lah ya, Tidak canggung. tapi tetap mereka itu menghormati bahwa mungkin di sini ada masalah. hari ini langsung Bapak. Ada masalah mungkinnya Ibu, apakah ada jadwal khusus ketika Ibu akan menyelesaikan permasalahan mungkin, atau ini ada kasus Ibu selesaikan langsung mungkin ada seperti itu? Pertama kayak pernah pengalaman ya, tidak kasus mungkin ya karena mungkin tidak setiap sekolah di sekolah itu pasti adalah seperti tadi kan pro dan kontra, terus guru juga mungkin ada yang tidak sepaham. Nah kami tidak langsung begitu saja ya, tapi kita lihat dulu terus ini apa yang jadi masalah. Kami tanya misalnya guru A, apa yang menjadi masalahnya dengan guru B? Nah akhirnya saya tanya ke sini, saya tanya ke guru A, ke guru B, akhirnya kami kumpulkan. Bahkan pada saat itu seorang dulu bertanya, ini apa yang menjadi masalahnya? Akhirnya kami satukan. Ternyata titik permasalahan ini ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi. Tapi setelah itu kami bilang mereka, timbul mungkin menyadari akan kesalahannya karena miskomunikasi. Mungkin Ibu lakukan tabayun dulu gitu ya, konfirmasi kedua-duanya dulu ya. Jadi tidak itu salah langsung gitu ya. Tapi kita tanya dulu soal apa ini menjadi masalah sampai misalnya si A itu benci ke si B kan misalnya. Akhirnya kan mereka mengeluarkan unek-uneknya, si A mengeluarkan, ternyata ini jadi permasalahan. Akhirnya kan kalau sudah dipertemukan keduanya, kita cari solusinya, alhamdulillah terselesaikan. Pada saat Ibu menyelesaikan masalah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Pada saat pengambilan keputusan pasti kita tidak terlepas dari bantuannya, ada masukan-masukan baik itu dari guru itu sendiri maupun dari pihak mungkin saya kalau seandainya tidak bisa, tapi selama ini sih Ibu alhamdulillah bisa menyelesaikan masalah yang ada di internal sekolah, tidak sampai keluar kita bertanya, tetapi kita paling di keluarga, maksudnya di keluarga sekolah. Jadi saya minta masukan terutama ke guru senior, istilah guru yang bisa dipercaya, gimana nih ada masukan. Nah jadi Ibu menentukan keputusan itu, kata Ibu tidak sebelumnya bertanya. Ya memang saya lihat SD Cipinang kompak dan tidak pernah terdengar masalah dari luar, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lah selamanya. Ya, dan mungkin juga untuk sekolah lain lah. Ya, menjadi contoh ya Bu ya. Iya. Ini untuk pertanyaan dan mungkin ini closing ya Bu ya. Dari yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat pengalaman ketika mengambil keputusan di dalam pembelajaran yang dapat diambil dari Indonesia masalah tentang dilema etika ya. Mungkin kita tetap mawas diri, introspeksi diri bahwa kita menentukan segala sesuatu itu, kita tidak boleh langsung menjudge atau mengambil keputusan. Harus tetap berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan rekan-rekan kita terutama dengan sehingga setiap kali ada permasalahan itu bisa diselesaikan tanpa ekses, tanpa menimbulkan masalah. Tetap kita harus memegang teguh, tapi tidak keluar dari aturan. Tetap aturan dilaksanakan, kebijakan pun itu seandainya diperlukan kita bisa. Yang penting semua tidak bisa diberikan, tapi tetap terbantu oleh kita selaku kepala sekolah memberikan pengayoman, memberikan pelayanan yang terbaik. Alhamdulillah Ibu, akhirnya wawancara kita selesai ya. Terima kasih banyak waktunya. Alhamdulillah saya sangat tercerahkan sekali dengan penjelasan dan paparan yang telah dijelaskan sama Ibu tadi, memberikan wawasan baru bagi saya dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan
Mungkin terima kasih banyak Ibu waktu dan makanannya. Sama-sama baik. Ibu juga bertanggung juga ya dari wacana mudah-mudahan apa Ibu sampaikan seandainya mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu itu kurang karena jangan dianggap mungkin ini semata-mata kebodohan yang pula. Semua orang punya kekurangan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat selanjutnya sebagai Tuhan. Jadi saya waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya adalah atas Semangat kira lulus. waktu Begini, Bapak